Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi juga Pak Sigit ucapkan untuk Bapak Ibu sekalian. Salam sehat untuk anak-anak dan Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini Pak Sigit akan menjelaskan untuk pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, kelas 4, sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengar. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran untuk kali ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan runtut. Berikutnya, peserta didik mampu menyajikan laporan tentang proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan sistematis dari KD 3.6 dan KD 4.6. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak pernah melakukan percobaan, yaitu di manakah bunyi seperti pada gambar di sini. Berikutnya, Pak Sigit akan menjelaskan mengenai sumber bunyi. Beragam bunyi berasal dari benda bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menimbulkan bunyi disebut sumber bunyi. Berikutnya kita akan belajar mengenai indera pendengar atau telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Hal apa yang perlu kita lakukan untuk merawatnya? Mari kita pelajari lebih jauh. Berikutnya, indera pendengar atau telinga, seperti pada gambar di samping ini. Bagian-bagian telinga itu terdiri dari 1, telinga luar, 2, telinga tengah, 3, telinga dalam. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita lihat di bagian berikut. Bagian-bagian telinga, yang pertama tadi disebutkan 1, telinga luar, itu di bagian sini. Bagian-bagiannya apa saja di telinga luar? Ada daun telinga, yang ditunjuk di panah ini adalah daun telinga. Kemudian lubang telinga, di bagian sini. Ini lubang telinga. Berikutnya saluran telinga luar, itu di bagian sini. Dua, telinga tengah, itu di bagian sini ya. Bagian sini itu terdiri dari selaput pendengaran atau gendang telinga. Ini yang berwarna abu-abu.
Kemudian tulang pendengaran ya, terdiri dari tulang martin, landasan, dan sanggurdi ya, itu di bagian ini yang berwarna putih. Ada tulang martil, ada landasan, dan ada sanggurdi. Kemudian ada saluran Eustachius ya, itu di bagian sini yang berwarna pink ya, ini berwarna pink di bagian ini. 3. Telinga dalam. Telinga dalam itu di bagian sini ya, terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran ya, ini 3 saluran setengah lingkaran. Kemudian rumah siput ya, ini yang berwarna coklat, bentuknya seperti rumah siput ya, ini namanya rumah siput. Kemudian sakulus dan urtikulus dan saraf pendengar itu di bagian sini ya, di bagian sini. Bagaimana telinga merasakan getaran? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang di sini ya, yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Bagian saraf di telinga dalammu menyampaikan rangsang bunyi tersebut ke otak ya, ke otak kita. Dengan demikian kita bisa mendengar bunyi. Bagaimana kita merawat telinga? Ya, ada 3 ya. Kita merawat telinga ada yang bisa kita lakukan. 1. Kebersihan telinga harus dijaga agar lubang telinga tidak tersumbat. Namun demikian, kamu harus berhati-hati saat membersihkan telinga supaya tidak mengorek gendang telinga. Itu 1. 2. Sebaiknya kamu menghindari bunyi yang terlalu keras atau bising, misalnya suara mesin ya, atau musik yang terlalu keras ya. 3. Jika telingamu sering berdenging ya, segeralah ke dokter THT. Ya, itu THT itu singkatan dari telinga, hidung, tenggorokan ya. Jadi segera ke dokter THT. Gejala itu sering menjadi gejala awal penyakit tuli. Jadi diharapkan jika terjadi seperti itu, anak-anak meminta bantuan orang tua untuk membawa ke dokter THT. Terima kasih Pak Sigit ucapkan untuk anak-anak sudah memperhatikan pelajaran Pak Sigit pada pagi hari ini. Untuk pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, kelas 4, sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengar. Harapannya untuk pembelajaran pada pagi hari ini dapat membantu anak-anak untuk mengerjakan tugas-tugas berikutnya, karena untuk tugas berikutnya ada kaitannya dengan pembelajaran pada pagi hari ini. Sekali lagi Pak Sigit ucapkan terima kasih, dan jangan lupa anak-anak selalu jaga kesehatan dan selalu
cuci tangan dengan sabun sebelum maupun sesudah beraktivitas. Sekali lagi Pak Sigit ucapkan terima kasih. Selamat pagi.